Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Aisyah. Saya dari kelas 07 SMJM 006. Saya dari Prodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah proses pembukaan rekening saham sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pasar modal dan portofolio dengan dosen pengampu Bapak Reza Oktavian, SE, MM. Sebelumnya saya menjelaskan tentang pengertian rekening saham itu sendiri. Rekening saham adalah akun yang dibuka di perusahaan sekuritas untuk memungkinkan seseorang melakukan transaksi saham seperti membeli, menjual, dan menyimpan saham. Pembukaan rekening saham seringkali disertai dengan pembukaan rekening dana nasabah atau RDN di bank yang berfungsi sebagai rekening khusus untuk menyimpan dana terkait transaksi saham itu sendiri. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pemilihan perusahaan sekuritas. Pilih perusahaan sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan mereka memiliki izin dari OJK dan menawarkan aplikasi trading yang mudah digunakan. Pembukaan rekening ini biasanya lewat situs web atau aplikasi. Sebagai contoh, di sini saya menjelaskan tentang Ajaib Sekuritas. Keunggulan dari Ajaib Sekuritas ini yang pertama yaitu proses pembukaan rekening 100% online. Yang kedua yaitu tidak ada minimum setoran awal. Yang ketiga yaitu analisis saham real time. Yang keempat yaitu terdaftar dan diawasi oleh OJK langsung. Nomor 2 yaitu pengisian formulir pembukaan rekening. Nasabah perlu mengisi pembukaan rekening yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Formulir ini biasanya mencakup informasi pribadi nasabah, seperti yang pertama yaitu nama lengkap, yang kedua yaitu alamat lengkap, yang ketiga yaitu nomor identitas seperti KTP atau paspor untuk WNA, yang keempat yaitu status pekerjaan dan pendapatan. Yang kelima yaitu nomor rekening bank untuk transfer dana. Yang keenam alamat email dan nomor telepon. Yang ketiga yaitu ada penyediaan dokumen. Nasabah harus menyiapkan dokumen pribadi untuk memenuhi syarat administrasi sebagai berikut. Ada 6, yang pertama yaitu KTP atau kartu tanda penduduk, yang kedua yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga yaitu rekening bank pribadi, yang keempat yaitu tanda tangan digital atau basah, yang kelima yaitu formulir yang sudah diisi, yang keenam yaitu foto selfie dengan KTP khusus online. Yang keempat yaitu ada verifikasi data. Di sini perusahaan sekuritas akan memverifikasi dokumen dan data yang diberikan oleh nasabah. Proses ini dilakukan untuk memastikan legalitas dan keaslian data nasabah. Biasanya memakan waktu 1-5 hari kerja, tergantung kebijakan sekuritas itu masing-masing. Yang kelima yaitu ada pembuatan rekening dana nasabah atau disebut RDN. Setelah data diverifikasi oleh sekuritas, sekuritas akan membantu membuka rekening dana nasabah atau RDN di bank yang bekerja sama. Fungsinya yaitu sebagai rekening khusus untuk menyimpan dana transaksi dan memastikan transaksi berlangsung secara transparan dan diawasi oleh OJK langsung. Yang keenam yaitu aktivasi rekening saham. Setelah proses verifikasi selesai dan RDN dibuat oleh sekuritas, rekening saham akan diaktifkan. Nasabah akan mendapatkan dua, yaitu yang pertama nomor rekening saham, yang kedua yaitu akses ke aplikasi trading online atau platform sekuritas tersebut. Yang ketujuh, ada setoran awal ke rekening dana nasabah.
Sebagian sekuritas meminta nasabah untuk menyetor dana awal ke RDN sebagai modal awal investasi. Besarnya bervariasi, biasanya mulai dari 100.000 hingga beberapa juta rupiah, tergantung kebijakan sekuritas tersebut. Yang terakhir yaitu ada siap berinvestasi. Setelah rekening saham aktif dan dana tersedia di RDN, nasabah dapat melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu membeli saham melalui aplikasi atau layanan sekuritas. Yang kedua yaitu menjual saham kapan saja sesuai strategi investasi yang digunakan oleh nasabah tersebut. Poin penting yang harus diperhatikan dalam membuka rekening. Yang pertama yaitu keamanan data. Pastikan semua data yang diberikan kepada sekuritas resmi yang diawasi oleh OJK. Yang kedua yaitu pemahaman risiko. Pelajari potensi keuntungan dan risiko sebelum berinvestasi di saham. Yang ketiga yaitu biaya transaksi. Setiap transaksi jual dan beli saham akan dikenakan biaya, biasanya berkisar 0,15% sampai 0,3% dari nilai transaksi itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.